Assalamualaikum, ketemu lagi di kontennya JJ Okocha. Ini ada Pak Ustadz Muhammad dan ini Habib Hadi Fufu Fafa. Fafa Fufu. Dia muncul kembali. Fufu Fafa. Ini pencemaran nama baik ini. Fufu Fafa kembali lagi di channelnya saya. Gimana kabarnya, enggak kelihatan lama? Iya, lama tak jumpa, kacamata kamu tambah hitam kayak kamu. Konsernya September long time. Long time. Ini masalahnya, masalah bahasa apa ini? Masalah was-was ini. Iya. Hari ini bahasa apa posternya? Seuson dan was-was ya? Seuson atau was-was? Apa enak? Seuson atau was-was? Was-was saja dulu. Kita bahas was-was dulu supaya JJ Okocha gak was-was menghadapi orang semuanya. Iya, kita harus waspada. Harus waspada di channel Banyak YouTube kejahatan aja. di Indonesia. Jadi kita harus waspada. Fufu Fafa Fufu. Jeruk guys. Iya. Ini gimana ya menurut Pak Ustadz tentang seuson dan was-was itu? Boleh nggak kita pegang buat jaga-jaga selama kita hidup di dunia ini? Dalam arti pakai intuisi kita harus dipakai, boleh tidak? Iya. Memang ada, istilahnya kan semua itu perbuatan hati, baik suudzon, was-was, yang katanya intuisi nanti ya. Kalau intuisi itu nanti nyambungnya ke firasat, kalau dalam bahasa syariat gitu. Dan itu semua perbuatannya kalbu. Ya, artinya hati. Orang sering, ya anggaplah orang sering menerjemahkan itu hati. Kalau ya bukan saya sih, saya enggak, siapa kita berpendapat, kita menukil kalau dari kitab Imam Ghazali, sebetulnya itu bukan, kalbu itu bukan lebih ke hati, tapi dia apa istilahnya heart, yakni jantung. Cuma ya tentu bukan jantung yang jasmani ini, kalbu itu kan sifatnya rohani. Kalbu sama kaldu apa bedanya Pak Ustadz? Itu mie instan ini. Mentang-mentang jualan mie. Bapak. Promosi sekali. Promosi kali ya. Sanjay Mimi. Mie Sanjay. Mie pangsit. Kata-katanya nyanyikan mau. Oh iya. Iya, nanti kita ke sana nanti. Kita makan mie. Nya Mie. Mas JJ Okocha. 3 makan mie yang kameramannya enggak saya kasih makan. Oke? Ini tadi masalah bab kalbu ini. Iya. Kalbu bukan kalbu Iya. ya. Was-was itu kan lebih kepada apa ya? Ada namanya bahasa, kalau di Quran memang bahasanya was-was. Kalau di Oh, itu masih bahasa Arab berarti. kitab ya, dan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, itu setan itu sukanya yuwaswis, memberi bisikan. Jangan ngomong jangan dilihat tengah ini. Bukan setan, iblis. Itu di masalah. Nah, terus was-was itu memang ada istilah lain di kitab-kitab itu sering pakai khawatir. Khawatir itu lintasan batin. Ya. Intinya kan apakah perbuatan hati, nanti bisa saya alihkan sedikit, apakah perbuatan hati itu memang dihisap semuanya? Nah, itu nanti juga ada pertanyaan biasanya begitu. Nah, di sini was-was atau khawatir itu memang lintasan batin. Atau lebih umum khawatir itu lintasan batin yang melintas di kalbu kita. Ya, kan semua kan lintasan, kita ngelihat orang pasti kan terlintas tentang orang itu, tentang apa yang kita lihat, lintasan perasaan. Nah, selama itu masih berupa khawatir atau lintasan perasaan, memang kan tidak dihisap. Karena itu cuma lintasan perasaan lewat begitu saja, selama kita tidak menanggapi. Nah, selama kita tidak menanggapi. Nah, lintasan itu macam-macam. Ada dari nafsu kita sendiri, kemudian sumbernya lintasan itu ada kadang dari setan. Nah, kalau dari setan itu yang disebut was-was itu tadi. Atau bisa juga dikatakan was-was itu nanti kalau khawatir itu berupa kejelekan, itu juga bisa dikatakan was-was. Karena was-was memang diarahkan kalau ke Quran itu si pelakunya itu ya setan itu alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang biar kurus. Harus. Ya itu
membisikkan Sadar. di hati manusia kan gitu. Nah, jadi artinya bagaimana hukumnya was-was? Berarti was-was itu perbuatan setan. Kalau dihukumi ya tidak ada tidak ada ya karena nanti akan menyebut banyak setan ya. Karena ini was-was itu kaitannya kan memang Salah satu sifatnya setan. setan bukan perbuatannya setan kan diwaswasi bisa Supaya pasti akan was-was. ya. Jadi kan gitu artinya apa hukumnya was-was? Kalau was-was dia sebagai lintasan batin, ya tidak dihukumi memang kan itu lintasan batin. Nah, semua lintasan batin itu melintas begitu saja di kalbu kita, baik itu dari setan, baik dari nafsu kita, baik dari luar. Gitu. Jadi ya intinya apa istilahnya? Intinya kan dia kalau ditanya itu hukumnya gimana ya? Selama sesuatu itu di luar ikhtiar kita ya kita tidak dihukumi kan gitu. Lintasan batin umpama, baik lintasan batin itu umum ya. Ada lintasan baik, ada lintasan ke arah keburukan. Selama kita tidak menanggapi lintasan itu, kan gitu. Jadi orang yang punya insting jelek kan pasti melihat sesuatu. Orang tua ya, maling lah gampangannya. Iya. Dia kan akan terlintas. Nah, sekarang lintasan itu ditanggapi apa enggak? Ketika lintasan batin yang jelek itu ditanggapi, nah, ketika ditanggapi itu nanti akan berproses. Berproses artinya mulai menguat mungkin, nanti dia akan mulai timbul syak, namanya keraguan. Nah, keraguan itu antara melanjut lintasan buruk itu apa tidak? 50-50. Nah, kalau masih syak ini masih belum dihukumi dalam syariat. Nah, kemudian ketika dia sudah lebih dari syak 50, 60, 70 atau bahkan sampai 80 itu namanya dzon. Dzon itu tadi dugaan. Nah, makanya kita kenal ada husnudzon, dugaan baik, ada suudzon. Nah, ada su itu artinya buruk, dzon itu dugaan. Dugaan yang buruk. Ya. Nah, kalau sudah sampai batas dzon, ini yang kemudian dinilai nanti karena dia sudah mulai menguat. Ada dugaan berarti 70%, 80% dengan 30. Nah, itu masalah waswas dengan suudzon. Jadi beda memang. Waswas itu timbulnya karena dari syaitan. Maka kita dianjurkan tidak mengikuti waswas. Dan konotasinya kalimat waswas itu lebih kepada keburukan. Nah, sebagian ahli sufi, ahli masalah hati itu menggunakan ilham. Nah, ilham itu apa? Face to face dengan waswas tadi. Kalau ilham itu bisikan ke arah kebaikan, waswas itu lebih kepada bisikan ke arah keburukan. Nah, dua-duanya baru sebatas bisikan, dan bisikan itu seperti yang saya katakan tadi, itu selama masih berupa lintasan, itu tidak dihukumi. Lintasan perasaan, lintasan hati, lintasan batin itu tidak dihukumi. Baik yang baik atau yang buruk tidak dihukumi. Sampai berproses tadi, sampai menjadi syak, keraguan, ia pandai melakukan apa, itu syak belum dihukumi. Sampai dia menduga kuat, bahkan setelah dugaan, setelah dzon naik lagi dia. Naik lagi sampai tasmim menjadi niat, azam. Azam itu tekad. Tekad berubah menjadi niat. Niat itu tinggal tunggu kesempatan aja. Ada kesempatan dia akan melakukan niatnya itu. Nah, ini sudah dinilai kalau sudah sampai batasan ini dinilai, walaupun itu belum sampai ke kejadian. Karena bisa jadi dia mau melakukan ada kehalangan sesuatu kan dia. Tapi kan judulnya dia sudah mau melakukan lah itu masalahnya. Nah, pokoknya kok enak gak dinilai kan gitu. Jadi tetap dinilai. Makanya kalau antum baca di Quran ataupun di hadis, memang ada beberapa dalil yang kelihatannya bertentangan. Seperti di surat nilai mabisur wa itu belum apa yang suatu yuhasibkum bihillah gitu. Apapun yang kau tampakkan atau kau sembunyikan dalam hatimu, Allah akan hisab. Nah, seolah-olah di sini perbuatan hati dihisab. Tapi di hadisnya lain dikata di dalil lain berupa hadis. Orang baru kerentek itu keburukan tidak ditulis keburukan. Nah, bagaimana? Nah, seolah kan dalil-dalil ini seolah bertentangan. Menurut satu dalil seolah kita tersimpulkan bahwa perbuatan hati itu dihisab. Dalil lain mengatakan seolah perbuatan hati tidak dihisab. Maka Imam Ghazali di Ihya-nya itu menjabarkan bahwa perbuatan hati itu macam-macam. Ada yang batasan yang tidak dihisab, ada batasan yang sudah dihisab dari perbuatan hati. Ya. Nah, waswas itu masih berupa lintasan batin. Nah, saran di Quran kan memang kita nggak boleh ikuti, terutama lintasan batin yang buruk kita itu nggak boleh kita ikuti. Gitu. Hanya kalau ngikuti waswas tadi cuma curiga sama orang umpama. Ya. Yang ada pukul itu. Siapa ini? Itu aja lupa. Cuma curiga.
Nah, curiga sama orang. Dipukul aja langsung nangis. Nah, itu Siapa akhirnya. ini? Iya gitu. Was-was kan gitu. Pulau tinggi, was-was. Jadi Kayak- was-was. Kayak mau berangkat ke acara pengajian nggak mau Ya. berangkat, was-was juga itu. Ya kayak dicolek ayo. Col. Ini jangan-jangan digendam. Contoh. Itu contoh. Kecelakaan ini. Ya. Jadi kan Ini saya haji. itu kan yang curhatnya kan asalnya dari Iya, situ supaya kan. kita supaya ini lagi sifat masyarakat. Jadi ada contoh supaya lebih paham. Jadi harus dikonkretkan gitu loh. Langsung dipraktekkan. Masalahnya dikonkretkan. Langsung dipraktekkan. Terus akhirnya kan gitu. Hanya was-was yang menuju ke arah keburukan. Perintah Quran kan jangan kita ikuti gitu loh. So nanti kalau diikuti itu hanya jadi suudon tadi kan gitu. Terus apa kata mungkin orang banyak timbul pertanyaan. Terus gimana kita nggak curiga atau waspada? Apa hubungannya waspada dengan suudon? Beda. Kadang zon itu dugaan subjektif menurut kita. Suudon itu subjektif menurut kita. Yang sebetulnya kalau diobjektifkan di fakta kejadian, itu nggak ada indikasi, tanda-tanda yang mengarah kepada kita punya dugaan, gitu. Tapi kita sendiri yang dasar memang kita subjektif, akhirnya kita membuat suatu dugaan. Nah, kok dihisap? Nah, hisapnya itu kan menurut dugaan kuat kita menduga itu walaupun nggak ada indikasi, tapi kita terus pokoknya jelek. Akhirnya kita menimbulkan dugaan sendiri gitu. Nah itulah kemudian karena seperti saya bahas tentang masalah penyakit hati apa namanya perbuatan hati itu kan kalau sudah sampai dugaan itu dinilai nanti. Nah kalau baru sebatas was-was bisikan lintasan batin itu memang tidak ada nilai karena itu di luar ikhtiar kita. Tapi itu tadi caranya jangan terlalu diikuti. Was-was tadi kalau sudah datang was-was harus ditepis. Nah kecuali memang ada indikasi kuat. Ya macam-macam lah indikasi kita bisa ngelihat kan. Ini ada indikasi tanda-tanda enggak yang menguat ke arah itu lah. Itu baru namanya kewaspadaan. Tanda Nah, kok ketika ada jalan. ada indikasi. Nah, tapi kalau ini bukan suatu indikasi, tapi kita semua ya agak repot ya memang. Karena itu nanti mungkin kalau mau kita vulgarkan itu tadi hubungannya dengan psikis atau kejiwaannya gitu. Orang itu kan beda-beda. Ada yang orang terlalu sensitif ya dia punya sehingga ya sesuatu yang seharusnya bukan indikasi ke arah buruk itu, tapi mungkin karena subjektif dia, hanya dia menilai itu sebuah indikasi ke arah keburukan. Nah itu kalau gitu agak repot kalau bahasnya agak gitu. Kalau bahasnya macam itu repot ya nanti kembali ke subjektivitas masing-masing orang. Ya intinya kalau memang itu tidak ada indikasi kuat, jangan kita gampang-gampang menjatuhkan tuduhan buruk pada orang gitu. Memang waspada perlu. Nah, itu disitulah bedanya kewaspadaan dengan suudzon. Kalau suudzon itu lebih kepada dugaan. Makanya dikatakan ya amanu jitanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun. Di dalam surah Hujurat dikatakan oleh orang beriman jauhilah banyak-banyak dari prasangka. Sebab sebagian besar prasangka itu jatuhnya ke dosa. Jatuhnya ke arah dosa, kebanyakan prasangka. Kenapa? Karena namanya praduga, prasangka itu kebanyakan tidak berdasarkan indikasi yang kuat, yang sifatnya objektif. Kebanyakan berdasarkan subjektivitas kita. Berdasarkan banyak itulah. Itu bedanya kita waspada sama. Kalau waspada memang sudah ada indikasi kan gitu. Ke arah situ ada orang dia mengendap-endap ini. Itu ada indikasi kuat. Masa nanti suudzon kita, jangan suudzon sama orang. Ya, tempatnya kan gitu. Ya, apa yang tadi yang itu Ustaz, mau tanya di masalah apa kita berniat jelek itu dari tulis dulu dan kalau kita berniat baik Ya, kita catat. ya Itu, memang. Ya Memang maksudnya dari situ. ya memang di sisi Kan ada lain sisi lain, tidak ya. ada niatan. Memang Kebaikan. penilaian antara niatan baik dan niatan buruk oleh Allah Ta'ala tidak disamakan. Ya. Memang niatan buruk itu selama belum kelakon, selama Iya, belum terlaksana, Nah, memang dia tidak dinilai. Nah, tapi kalau niatan baik, meskipun belum terlaksana, dia sudah dinilai satu kebaikan. Ketika dilaksanakan niat baik itu minimal dia dapat 10. Minimal dia dapat 10. Di hadis lain bahkan dilipat gandakan sampai 700 sampai ditambah lagi dengan janji Allah, Allah yudhaifu liman yasha. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dia
kehendaki gitu. Ada yang cuma tanya, ini gimana caranya, gimana caranya nggak berangkat itu ya kayak ini. Oh, ya, itu. Iya. Saya Berarti kan dia cuma Ya ada tahu niatnya tuh dia berapa persen. tanya aja apa emang nggak mau tanya, nggak mau kayak gimana nih sama Ustadznya nih, oh ini acaranya, oh dia nanti berangkat tapi nggak berangkat ya apa gitu. Inilah itu Bapak. Ya apa hukumnya? Hukumnya mumpung ini ada pelaku Iya yang kalau ini. niatnya kuat. Tapi nggak berangkat, apalagi kena Ya, itu hujan. tadi kan. Berarti Mau kan itu yang kayak garam. itu kan menandakan niatnya kan masih belum begitu kuat. Betul, ya. Seandainya niatnya teguh kan bagaimanapun alasan dia akan cari jalan Jalan untuk melaksanakan gitu. Ya gitu. Oh ya jangan berani itu mau berangkat. Udah ngetes air. Itu cuma nggak berani. Gak berenang jadi ngetes air. Emang jadi banyak tanya, Nang di mana itu acaranya? Di sini, lo setempat aja acaranya. Lo iya, sama ustadznya. Ayo iya, ustadznya aku ketemu di rumah. Gak muncul. Berarti kan, Berarti kan kurang. berarti Makanya kan Abdul Qadir mengatakan kan Nah, itu loh. niat baik itu harus artinya dibuktikan dengan dicontohkan oleh beliau orang yang dia mencari rezeki. Niatnya bagus. Kalau saya ada kelebihan saya mau infakkan ke jalan Allah, mau saya sumbang kepada kebaikan, macam-macam. Masya Allah niatnya. Nah, cuma betul apa enggak niat ini tadi? Itu dibuktikan nanti. Ketika dikasih kelebihan, betul enggak dia gunakan itu untuk kebaikan. Nah, kalau betul berarti insya Allah niat yang tadi Sampai. betul kan gitu. Tapi kalau cuma niat tuh ya, kalau bahasa kita agak tunggal ya. Kan tanya Pak Ustadz. Tanya Aja pepatah. Apa? Kata apa? Pepatah kan bilang, Apa itu? tanya dulu daripada sesat diajar. Kalau gitu. Oh, Biru ya? salah. Jalannya mainnya di situ, makanya tersesat terus kamu jalannya kayak banyak belum sampai jalannya. Banyak tanya memalukan. Banyak tanya tapi nggak pernah terlakukan. Makanya tanya terus, ini di mana ini? Oh iya, di mana? Seminggu 4 kali, tapi nggak ada yang datang cuma sore itu pun di luar ngajinya. Jaga parkir. Ya bagus ya kan. Harusnya ini sudah bagus. Aduh bagus. Nanti Tinggal ke depan menerapkannya. tinggal Naik kelasnya enggak naik tetap di PAUD dari terus. parkiran nanti Naik lagi kelas gitu. ke teras. Ke teras, main teras masih masuk dalam nulis gitu. Gambar lagi. Jadi Mang Waspas ini memang sifatnya setan ya. Iya, artinya Setan. bisikannya sumbernya itu dari setan. Tanya jangan ke saya, depan aja. Itu adalah bubu. Ya itu makanya kita supaya orang itu bilang memang sifat Waspas ini emang ya apa ya terbesit di dalam hatinya Ya setiap manusia lintasan, semua. lintasan batin. Batin dari Tinggal kita setiap manusia. setiap lepas dari was-was. Lintasan batin itu kan mungkin ratusan ribuan sehari kita terlintas apa? Dan batin kita kan terlintas. Terlintas ini terlintas masalah pribadi, terlintas masa lalu, terlintas masa akan datang. Dan semacam selama itu masih lintasan, itu tidak ada masalah. Makanya jangan kita tangkap Dia kecuali memang ya. mau melaksanakan Ya kecuali lintasan yang baik, lah itu segera ditanggapi. Mumpung ada kerentek yang baik, ya sebab kalau nggak ditanggapi nanti lintasan baik itu hilang. Kalau sudah hilang bisa jadi kembali bisa. Ya, jadi penting kalau yang baik segera ditanggapi. Lintasan buruk segera ditepis. Kalau memang itu setan ya baca ta'awudzubillahi minasyaitonirrajim. Iya betul, ta'awudzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau itu ada was-was yang buruk kita baca banyak bacaan nas. Kebanyakan ya, soalnya ada poin yang luput ya tentang was-was ini bukan hanya masalah itu. Kadang was-was itu lebih bahaya lagi masalah ibadah. oh iya. Wudu, orang wudu was-was. Saya ini kebasuh apa enggak tadi ya? Ah, itu. Nah itu kadang was-was sudah sampai sini belum ya? Siku, Sampai bahkan ya. tangan sampai siku. Tadi kebasuh enggak ya? Padahal sudah selesai. Nah itu banyak terjadi juga. Ini lebih yang nggak kalah bahayanya dengan sekedar was-was urusan lain ya. Ini was-was masalah ibadah. Masalah sholat juga, Iya. rakaat itu. Nah itu makanya kita jangan diikuti. Kita pun saya pribadi ya pernah terjadi gitu kan dulu kita baru awal-awal itu kita wudhu tuh pasti namanya Pasti. orang belajar. Pasti. Ya kita ada saja ya, tapi nggak kita ikuti gitu loh. Contoh merasa kadang-kadang orang telah sholat merasa ada yang keluar umpama kadang enggak. Nah itu kita enggak ikuti, kemudian kita buktikan betul enggak keluar betul. Nah, untuk memutus was-was tadi, jadi segera diputus. Oh ada orang yang kaset, apa kaset itu? Terlanjur. Akhirnya menjadi-jadi tambah was-was itu kalau diikuti, dia makin menjadi.
Semua Nah, semua maka- tingkah lakunya salah Iya, semua. artinya parah ketika sampai parah. Saya dapati orang betul di kenyataan. Jadi sampai 1 jam di kamar mandi itu masalah urusan bersuci. Nah, Itu sampai 1 jam. Hanya kan kalau sholat yang pendek seperti maghrib ya habis. Bahasa alam. Waktunya habis. Maghrib terus kurang lebih 1 jam. Iya. Masuknya maghrib. umpama. Ya. Jadi hanya itu bahaya. Kok bisa sampai parah? Saya perhatikan orang-orang semacam itu tuh biasanya diikuti dari awal. Dia diikuti. Artinya was-wasnya itu dia perturutkan. Nggak ada usaha dia putus. Nggak ada usaha dia putus ya harusnya khusyuk kan gitu. Ketika sholat, ketika wudhu juga harus perhatian. Nggak langsung asal wudhu gitu saja kan. Ketika dia perhatian betul dia misalnya niat itu utuh hatinya di Model dalam wudhunya itu. ya all out lah dalam wudhunya. Insya Allah was-wasnya nggak akan terjadi. Sholat pun begitu. Jadi intinya was-was masalah ibadah itu juga ada, itu bahaya dan jangan diikuti. Selain kita minta pertolongan kepada Allah SWT. Terakhir kan saya bisa tutup dengan ada kisah kan gitu. Jadi satu orang dulu murid ini tanya sama tes sama gurunya, sama syekhnya sama gurunya bilang, kamu kalau umpama kamu lewat ya di satu gembalaan, dulu kan penggembala itu pakai anjing gembala ya untuk membantu gembala kambing itu ada anjing gembala. Kamu lewat situ digonggong sama anjing, apa yang kamu lakukan? Kata gurunya gitu. Kata muridnya ya saya usir, saya gesu anjing itu, saya yang penting pergi. Terus kalau balik lagi dia gonggong lagi ya saya usir. Kalau nggak bisa saya lempar pakai batu, saya lempar. Nah kata gurunya kamu terlalu payah. Cukup kamu pergi ke pemilik anjing gembala ini, kamu kasih pemilik, tolong anjing sampean ini tolong ditangani. Nah, maka tentu pemilik anjing lebih tahu. Nah ini perumpamaan kata gurunya, kamu sama setan, kamu melawan setan itu. Ya tak bisa. Setan itu namanya dijuluki waswasil khannas. Makhluk yang suka memberi bisikan dan dia khannas. Khannas itu hilang-hilang timbul. Nah, makanya bintang kelap-kelip itu disebut khunnas. Ya, fala uqsimu bil khunnas di surat At-Takwir, khunnas. Kenapa disebut khunnas? Karena kelap-kelip. Cahayanya kadang nampak, kadang hilang. Setan disebut khunnas karena hilang timbul ketika orang baca ta'awudz billahi minasyaitonir rajim dia pergi. Tapi jangan harap dia tidak kembali, dia bakal kembali lagi. Sehingga makanya disebut khunnas. Khunnas itu yang hilang-hilang timbul. Nah, maka ya kecuali orang yang sudah takwa ya, seperti Umar yang diceritakan bahwa kalau satu jalan Umar itu kata Rasulullah berjalan situ setan akan minggir. Itu saking kuatnya imannya. Nah itu perlu memperkuat keimanan sampai derajat seperti itu orang-orang soleh pada itu. Memang ya gentar setan. Tapi kalau macam kita banyak kita ya setan itu ya. Artinya resepnya tidak ada kecuali ta'awudz kembali kepada Allah. Selain jangan diikuti. Jadi was-was itu pertama jangan diikuti was-was itu. Kedua kembali kepada Allah Ta'ala, baca An-Nas, baca ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, a'udzu bikalimatillahit tammah min syarri ma khalaq. Saya berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari segala keburukan yang Allah ciptakan. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala samaa'i wa subhanal alim. Dengan nama Allah yang tidak mungkin bisa memberi madarat dengan nama Allah yang di langit ataupun di bumi. Itu kalimat-kalimat seperti itu kan bisa melindungi orang itu dari ya. Tapi kalau saya ketemu setan, saya tanya dulu Pak Ustaz. Saya tanya dulu. Apa setan? Kamu Kristen apa Katolik apa Islam? Nanti dibacain. Kalau Islam bacain ayat kursi. Kalau Kristen dibacain Injil. Gitu baru tahu. Saya tanya Kristen dibacain ayat kursi ya setannya enggak lari. Loh, enggak bisa. Ada. Enggak ada ini. Rasulnya tuh dibacakan ayat kursi itu berangkatkan setan kan. Rumah saja itu tidak akan mendekati ke rumah itu. Nah, kemudian efek mualaf ya gini nih. iya kecuali setannya setan kepala hitam. Ya ini betul, betul. Itu betul ada. Jadi Abu Dzar itu pernah diwasiatin bahwa Abu Dzar, sahabatku jangan mintalah perlindungan istaizu min syayatin daripada setan-setan manusia. Akhirnya kaget sahabat Nabi kaget. Apa ada ya Rasulullah? Kok ada setan manusia? Iya. Satu-satu ini. Kalau saya sering bilang tuh setan kepala hitam. Ya, Kalau ini kalau nggak kopi putih ya, ini hitam. setan kepala hitam yang doyan fulus. Iya pasti ini. Doyan fulus. Ya. Itu Jagonya enggak. Enggak ada. Depan ya, ada. kata Rasulullah. Bahkan setan manusia itu lebih asyaddu min syaitanil jin, lebih keras
lebih hebat, lebih kuat daripada setan jin. Kenapa? Karena kalau setan jin kita bacakan ta'awudz, Pasti setan jin hilang. Jangan salah, yang salah jangan terkam ya. Saya khawatir salah tangkap. Setan dengan jin itu beda. Setan itu lebih menjurus ke jin yang durhaka, itu yang disebut setan. Tidak semua. Ada jin-jin itu yang memang muslim. Nah, tapi setan itu lebih kepada jin yang durhaka kepada Allah Ta'ala ya di luar Islam, baik itu tidak beragama. Karena jin itu ada yang mungkin ateis, ada yang Ada Katolik. iya, Beraneka Cara ragam Pancasila. kayak seperti itu. Jelas. Ya. Oke, sudah jelas ya. Sudah jelas kayak guys sama Sudah jelas. saya rambut apa kepala hitam itu ini kepala hitam. Nah ini cuma bercanda yang masalah itu tadi. Tapi yang terakhir tadi betul lah kata Ustaz tadi. Kalau emang kita baca dulu auzubillahi dengan Ya, lagi bersyukur ya. semuanya insya Allah bermanfaat. Kalau yang manusia Ya, susah kan gitu. Susah. Kita ada setan manusia itu tadi ngajak ke arah mau ngaji diajak ayo ke sana aja dah, mau ngaji. Mau ngaji cuma di parkiran aja. Tadi ada kejadian kayak gitu. Tetap. Kayaknya itu saya. Tetap deh. Kayaknya saya. Insya Allah ya sudah. Insya Allah. Ya, kan sulit ya. Mau dibaca auzubillah kadang si setan yang kepala hitam tadi lebih fasih baca auzubillahnya daripada kita kayak gitu. Kalau setan jin Langsung insya insya Allah. Allah. Insya Allah nanti insya Allah ketemu lagi di channel JJ Okocha bersama Sanjay. Jangan lupa isi kolom Isi komentarnya kolom. kalau mau tanya. Bisa DM saya, bisa DM Habib Badi. Bapak tambah tambah. Ini berat dari bapak. Oke, sampai jumpa lagi. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.